Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RSNU dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di YouTube channel kesayangan kita, Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban, yang tentunya akan selalu memberikan informasi dan juga berita seputar kesehatan. Bersama saya Bidan Yuni, kali ini akan mengajak Anda untuk menyimak informasi seputar ASI dan juga menyusui. Namun sebelum kita lihat video lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Sobat RSNU, kita sapa dulu pemateri yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang, Dokter. Siang, Mbak Yuni. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah, semoga Mbak Yuni juga semangat sehat. Ya. Pemirsa juga sehat semua. Sobat RSNU, beliau ini adalah Dr. Marini Sartika Dewi, MSI Med, spesialis anak. Beliau adalah dokter anak di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban dan juga seorang konselor laktasi. Siang ini, dokter, kita akan membahas tentang seputar ASI eksklusif dan bagaimana caranya menyusui supaya kita berhasil memberikan ASI eksklusif. Jadi pasien-pasien yang sudah kita rawat, Dok, sebenarnya adalah ibu-ibu yang milenial notabene. Namun dari keinginan ingin menyusui secara full, cuma banyak sekali yang belum mengerti tentang apa itu ASI eksklusif. Bisa dijelaskan, Dokter, apa itu ASI eksklusif, Dok? Oke, baik Mbak Yuni. Mungkin sebelum ke arah ASI eksklusif, saya pengen bicara sekilas dulu tentang ASI ya. Semua juga pasti sudah paham bahwa ASI itu adalah singkatan dari air susu ibu. Itu artinya bahwa sebenarnya semua mamalia betina, kalau manusia wanita ya, itu semua dianugerahkan pada saat dia melahirkan bayinya, dia pasti akan bisa memproduksi air susu ibu gitu. Nah, jadi kadang-kadang ini Mbak Yuni, sebenarnya pemahaman ini juga harus diketahui ya oleh semua calon ibu ataupun ibu yang sudah pernah punya anak, bahwa air susu ibu itu pasti ada pada setiap wanita yang hamil dan melahirkan anak gitu. Betul. Soalnya kadang-kadang mindset mereka itu yang mengatakan bahwa asinya kurang dan sebagainya, itu juga gitu ya. Itu sebenarnya bukan ASI yang kurang, tapi belum paham aja bahwa sebenarnya ASI itu ada gitu ya. Dan ASI itu adalah sebuah anugerah untuk semua wanita ya, bahwa ASI itu kan hanya diproduksi oleh wanita aja Mbak Yuni, gitu kan. Bapak-bapak kan nggak produksi ASI. Tidak dong. Nah, artinya itu harusnya disyukuri ya, kondisi seperti itu disyukuri dan dinikmatin, sehingga nanti pada saat punya anak bisa melaksanakan ASI eksklusif dengan baik gitu ya. Kemudian tentang ASI eksklusif itu sendiri, jadi disebut ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI dari usia 0 bulan sampai 6 sebenarnya, dan itu full Mbak Yuni. Jadi nggak boleh pendamping apapun jadi nggak ya. boleh dicampur air putih ataupun air madu. Kadang-kadang ada juga dikasih air kurma. Iya, betul. Apalagi susu formula gitu. Jadi ASI eksklusif adalah ASI saja dari 0 sampai 6 bulan gitu. Kenapa ASI eksklusif? Karena sebenarnya ASI itu memenuhi 100% kebutuhan bayi sampai dia usia 6 bulan, Mbak Yuni. Jadi tanpa apapun dia sudah 100% bisa memenuhi kebutuhan bayi itu sendiri gitu. Justru kalau ASI eksklusif itu biasanya malah gendut-gendut ya, Dok, bayinya. Betul. Dan semua itu juga tidak terlepas dari nutrisi dari ibu yang sedang menyusui, Mbak Yuni gitu. Betul. Kalau misalnya banyak yang ini, Dok, saya sudah ASI eksklusif, yang penting saya 6 bulan, tapi ada yang dikasih pendamping gitu, itu berarti bukan eksklusif ya? Bukan eksklusif lagi namanya ya. Notabene adalah full 6 bulan tanpa pendamping apapun ya, ibu-ibu sekalian. Baik, Dokter, sekarang ini kan banyak sekali nih yang dari susu formula yang mengatakan bahwa pendamping ASI lah, itu menurut dokter bagaimana? Untuk apa nih Mbak Yuni, maksudnya untuk diberikan sebelum 6 bulan atau 0 sampai 6 bulan itu diberikan susu formula. Sekarang kan promonya begitu nih lah, itu kan karena gesit sekali baik di televisi, di internet, itu kan sebagai makanan pendamping ASI lah. Itu ibu-ibu mungkin yang belum paham. Yang penting saya 6 bulan ngasih susu nih, dikasih susu formula berarti juga eksklusif dong gitu loh. Jadi kembali lagi ke arti dari ASI eksklusif tadi ya. Jadi benar-benar hanya ASI saja sampai 6 bulan. Kalau ada ketambahan susu formula udah nggak eksklusif lagi sebenarnya Mbak Yuni. Terus kalau misalkan
misalkan saya ditanya, dok bagus mana antara ASI dengan susu formula itu gitu ya. Ya, Kan betul. sebenarnya dari definisi aja udah jelas ya, ASI adalah air susu ibu, sedangkan sufor itu sebenarnya bahan dasarnya apa? Bahan bakunya adalah susu sapi. Kalau susu sapi kan berarti air susu ibu sapi kan Ya, begitu betul. ya. Jadi sebenarnya cocoknya untuk anak sapi. Ya. Komponen di dalam air susu sapi itu sebenarnya ya memang komponen yang disiapkan untuk bayi-bayi sapi sebenarnya, dan itu tidak akan cocok dan tidak akan pernah cocok ya Mbak Yuni untuk bayi kita manusia, sebenarnya. gitu ya. Yang paling berbahaya itu adalah proteinnya sebenarnya. Maka dari alergi itu ya dok ya. Makanya kita nggak asing ya kalau misalkan alergi susu sapi, karena memang itu bukan makanan yang tepat untuk bayi-bayi kita gitu ya. Jadi hindari penggunaan susu formula sebagai pendamping saat ASI eksklusif gitu ya. Selanjutnya dok, manfaat yang mungkin dapat kita peroleh saat kita memberikan ASI eksklusif untuk bayi kita. Yang pertama, manfaat itu bisa dirasakan oleh banyak ya sebenarnya kalau ASI ya, bukan hanya dari anak saja. Betul, bahwa saya seorang ibu menyusui memberikan minuman untuk makanan untuk bayi saya gitu kan, manfaat untuk bayi enggak, padahal sebenarnya manfaat ASI itu banyak ya untuk bayi. Pertama adalah komponen ASI itu yang tidak tergantikan yang saya bilang tadi, mengandung zat-zat hidup seperti antibodi, antibiotik, antivirus dan sebagainya yang jarang sakit gitu ya dok ya. Itu adalah imunisasi ya, imunisasi alami betul. Kita sebenarnya. Kemudian untuk bayi sendiri sebenarnya kan kita menyusui itu tidak sekedar memberi makanan, tapi lebih ke kasih sayang, betul. Jadi emosional. Kita memberikan bonding kita, pelukan kita, tatapan kita pada saat menyusui itu kan yang untuk bayi sebenarnya itu adalah sebuah, mereka menerimanya adalah sebuah ada keterkaitan bayi keterkaitan batin yang menyebabkan anak-anak yang ASI itu udah pasti dia lebih unggul pada sisi kepercayaan diri Mbak Yuni. Betul. Gitu. Karena dari kecil sudah mulai sama ibunya, sudah sama-sama terus dengan ibunya gitu ya dok. Kalau untuk suami dan keluarga dok, manfaat pemberian ASI? Oke, tadi untuk bayi sebenarnya ada juga untuk ibu. Iya, Mbak Yuni. untuk ibu. Sebelum untuk ayah dan keluarga, untuk ibu sendiri sebenarnya ASI itu sebagai KB alami Mbak Yun. Oh iya. Ya, dapat mencegah kehamilan berikutnya, tapi dengan beberapa syarat memang. Jadi tidak mutlak kalau menyusui dia tidak bisa hamil gitu ya. Ada syaratnya, yaitu benar-benar ASI eksklusif, harus dijaga keeksklusifan ASI-nya. Kemudian belum haid pada saat menyusui, gitu. Iya. Terus yang kedua, menyusui itu juga bisa membantu untuk mengurangi perdarahan ya, mencegah perdarahan, involusi rahim ya, karena dia mempercepat involusi dari rahim, involusi rahim. Kemudian mencegah kanker payudara juga. Yang paling penting justru yang ditunggu-tunggu adalah ibu-ibu yang menyusui akan lebih cepat kurus ya kalau menyusui ASI-nya, karena lemaknya terbakar kan. Siap. Untuk cadangan ASI bahan dasarnya adalah lemak dari tubuh ibu itu sendiri. Gitu. Iya, yang gendut biar bayinya aja, ibunya biar tetap langsing ya dok ya. Jadi kan kalau untuk suami dan keluarga tadi dok? Untuk suami mungkin lebih dari ke segi ekonomi mungkin ya. Lebih ke segi ekonomi daripada beli susu formula yang harganya itu kan nggak ada yang murah ya Mbak Yun. Gitu. Dan itu juga akan terus menerus. Misalkan bayi tidak diberi ASI, kan diberi susu formula, itu kos yang harus dikeluarkan harus dipikirkan juga Mbak Yuni ya. Harganya bersaing dok dari tiap perusahaan itu. Kalau ASI mah gratis, sehat pula ya dok ya. Udah gratis ya, suhunya juga selalu tepat ya kan. Betul. Kemudian ya lebih satu dari ekonomis ya, suhu yang selalu tepat. Kemudian gizinya juga sudah pasti terpenuhi 100% gitu. Dan juga gelis, jadi kalau malam-malam nangis gitu suaminya nggak perlu bangun-bangun nih untuk buatin susu formula gitu ya dok. Baik dokter, selanjutnya adalah dari pengalaman pasien-pasien yang telah kita rawat dok. Sebenarnya itu banyak yang ingin menyusui secara eksklusif, namun karena ketidaktahuan itu, jadi saat nifas bingung menyusui atau ASI-nya tidak lancar, itu sebenarnya menurut saya tidak harus disiapkan saat pasien itu melahirkan, tapi jauh, bahkan hamil pertama pun sudah harus
disiapkan. Bagaimana caranya dok kira-kira untuk mempersiapkan proses itu sehingga saat melahirkan nanti ibu-ibunya sudah siap untuk menyusui gitu dok? Ya, memang sebenarnya untuk menyusui dan keberhasilan menyusui itu memang harus dipersiapkan kalau bisa nih Mbak Yuni, kalau bisa justru jangan saat mau melahirkan aja, jangan saat hamil dan mau melahirkan, tapi kalau bisa ini para calon ibu nih yang belum menikah bahkan itu harus dikasih gambaran bahwa bagaimana sih seorang wanita itu nanti setelah menikah dia pasti akan hamil, apa yang dipersiapkan pada saat hamil, fisik, mental sudah pasti, karena ada perubahan fisik ya pada saat hamil kan, yang tadinya cantik mungkin Mbak Yuni itu harus tahu, maksudnya setiap wanita yang belum menikah itu harus paham bahwa dia nanti akan mengalami, setelah hamil dia akan mengalami perubahan fisik, kemudian hormonal dan sebagainya jadi hitam dan sebagainya. Kemudian nanti selama 9 bulan itu kadang-kadang kita selalu berharap bahwa kehamilan kita selalu aman dan selamat gitu ya, tapi kadang-kadang kan ada yang namanya morning sickness lah ya. Betul. Dan itu harus dijelaskan juga untuk suami ya, calon suami. Jadi calon istri dan calon suami itu harus paham juga bahwa pada saat menikah seperti apa, kemudian pada saat hamil itu istri bagaimana, suami itu juga harus siaga, nanti suaminya muntah-muntah dia marah-marah lah, ya kan? Ada perubahan fisik dia juga jadi bagaimana, itu harus disiapkan juga. Pemahaman yang paling penting. Kemudian untuk yang sudah hamil mungkin ya, itu lebih baik memang sebelum bayi lahir itu sudah paham dulu bahwa nanti ASI itu pada saat bayi lahir, ASI itu tidak langsung keluarnya adalah 3 kali 24 jam pada bayi-bayi yang lahir secara operasi, pada bayi normal 2 kali 24 jam gitu, atau nanti bayi akan mengalami kuning, berat badan turun dan sebagainya, itu memang harus disiapkan sebelum bayi lahir. Terutama kolostrum itu kadang-kadang kalau keluar itu malah dibuang, justru kan kolostrum itu yang bagus dok, itu yang sering terjadi gitu ya. Jadi kalau remaja itu yang lebih kalau di desa-desa itu ada yang namanya kelas remaja, itu mungkin bisa disisipkan di situ ya dok. Betul. Atau saat ANC mungkin dok, di ANC di trimester ketiga sih ya, trimester ketiga itu harusnya. Takutnya kalau di trimester awal ibunya udah lupa. Jadi betul, mendekati bayi lahir. Apalagi ibu-ibu yang baru pertama kali hamil pasti justru akan lebih ke morning sickness atau yang lain itu ya dok ya. Sobat RSNU, terutama ibu muda, jadi sebenarnya persiapan yang penting saat ingin berhasil menyusui adalah sebelum Anda melahirkan. Saat hamil bisa baca-baca buku dulu atau mungkin persiapan nutrisi ya dok ya. Gitu. Sobat RSNU, nanti kita akan bahas lagi tentang ASI dan juga menyusui, bagaimana nanti supaya kita berhasil menyusui ASI eksklusif selama 6 bulan. Terima kasih Dr. Marini atas kehadirannya, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Sama-sama Mbak Yuni. Jangan lupa season berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya agar kita berhasil menyusui. Sobat RSNU, jangan lupa stay tune di channel YouTube kita Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Tunggu di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.